Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferati Andalusi, BP 1704034 kelas D. Di sini saya akan menjawab tugas mikrobiologi, yaitu tentang 5 pertanyaan. Yang mana pertanyaan pertama, jelaskan karakteristik materi genetik bakteri jika dibandingkan dengan materi genetik sel eukariotik. Materi genetik bakteri. Genetik bakteri itu tidak memiliki membran inti, kemudian tidak memiliki sistem endomembran, kemudian hanya terdapat pada kingdom Cyanobacteria dan Eubacteria. Sedangkan genetik bakteri sel eukariotik itu memiliki membran inti, memiliki sistem endomembran, kemudian terdapat pada kingdom Protista, fungi, plantae, dan juga animalia. Pertanyaan kedua, bagaimanakah mutasi dapat terjadi? Apa keuntungan dan kerugiannya? Peristiwa terjadinya mutasi itu disebut mutagenesis. Makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut mutagen. Kemudian mutasi itu bersifat acak. Mutasi itu dikatakan bersifat merugikan bagi individu atau populasi suatu spesies. Karena mutasi menimbulkan perubahan suatu karakter dan keadaan yang biasanya padahal karakter itu sudah beradaptasi selama jutaan tahun terhadap lingkungan. Dengan adanya perubahan itu, maka makhluk hidup itu harus beradaptasi lagi. Keuntungannya dapat dibuat tumbuhan polifoid yang sifatnya unggul. Kemudian kekurangannya, mutannya bersifat letal dan homozigot resesif. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, bagaimana proses sintesis protein itu terjadi pada sel bakteri dan bandingkan dengan sintesis protein yang terjadi pada sel eukariotik. Sintesis protein itu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi, di mana masing-masing tahap ini terdiri dari 3 langkah, yaitu inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Tahapan sintesis protein pada sel eukariotik sama dengan sel prokariotik, yaitu terdiri dari tahap transkripsi dan tahap translasi. Perbedaan pada sel eukariotik, transkripsi ini terjadi di inti sel dan translasi terjadi di sitoplasma, tepatnya di ribosom. Perbedaan atau perbandingan sintesis protein pada prokariotik dan eukariotik. Kalau eukariotik itu, struktur DNA merupakan tangga lurus yang berpilin yang disebut dengan double helix, sedangkan pada prokariotik DNA-nya tunggal. Kemudian proses translasi dan transkripsi terjadi pada tempat yang berbeda, itu pada eukariotik, sedangkan pada prokariotik proses translasi dan transkripsinya terjadi pada tempat yang sama. Kemudian pada eukariotik ukuran ribosom itu besar, sedangkan pada prokariotik ukuran ribosomnya itu relatif kecil. Kemudian pada eukariotik terdapat 3 tipe RNA polimerase, sedangkan pada prokariotik itu terdapat 1 tipe RNA polimerase. Kemudian pertanyaan keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem IACH operon. Apa fungsi dari sistem tersebut? Sistem IACH operon adalah sistem pengendalian ekspresi gen-gen yang bertanggung jawab di dalam metabolisme laktosa. Kemudian fungsinya adalah untuk menyediakan protein untuk melakukan fungsinya di dalam sel. Kemudian pertanyaan kelima, bagaimana proses perbaikan DNA yang rusak pada sel bakteri? Jelaskan. Perbaikan kerusakan DNA oleh sel dapat dilakukan melalui mekanisme yang pertama, perbaikan bebas kesalahan, yaitu DNA yang diperbaiki persis seperti keadaan semula. Kemudian perbaikan dengan fotoreaktivasi, yaitu dengan menggunakan enzim fotoreaktivasi yang dapat memutuskan ikatan kovalen basa timin-timin. Kemudian perbaikan eksisi, yaitu DNA yang rusak dipotong pada bagian yang rusak lalu disambung kembali oleh enzim polimerase dan ligase. Kemudian perbaikan rekomendasi post-replikatif, yaitu utas DNA induk yang rusak akan menghasilkan DNA tiruan yang mempunyai celah setelah diduplikasi. Kemudian perbaikan tidak bebas kesalahan, yaitu bagian DNA yang rusak diperbaiki dengan komponen yang mungkin tidak sama dengan komponen yang hilang. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.